an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu dan sahabat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Taala atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya dengan karunia berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk sejenak di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti tadi yang bisa hormati akan bersama oleh guru kita Haji Saiful Bahri Suhadi dengan kajian tafsir Al-Qur'an Karim. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan memperbanyak selawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita semuanya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai taklim ini, mari kita awali dengan membaca doa kita suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa, mudah-mudahan semoga seluruh jamaah Masjid Baitul Umat dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya, tetangganya dan lingkungannya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan sekiranya ada di antara para jamaah maupun keluarga atau di lingkungan Masjid Baitul Umat yang saat ini sedang kurang sehat atau sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan memberikan dengan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah wa barakatuh sholihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman, seperti biasa nanti untuk sisakan waktu terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna
Bapak Insinyur Haji Mutakin, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Iniq Badri. Yang saya hormati para tokoh masyarakat dan sesepuh, serta yang saya hormati segenap jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim dari saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesempatan kemudahan untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini. Setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita sejenak hadir dan duduk di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan dicatat sebagai amal salih yang kelak akan memberatkan timbangan yaumul mizan. Selawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah dan keistiqomahan untuk dapat mengikuti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengalami kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu, hampir 1 tahun ya. Terakhir kita ketemu tahun 2023 ya. Sekarang udah tahun 2024. Masya Allah, udah lama. Walaupun kemarin terakhir Desember gitu, tapi tahun 2023 sekarang alhamdulillah sudah tahun 2024. Kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita berharap mudah-mudahan semakin bertambahnya usia, bertambah pula kebaikan. Semakin panjang umur kita, mudah-mudahan juga semakin banyak amal saleh yang bisa kita perbuat. Karena itulah sebaik-baik umur yang digunakan untuk beribadah, untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya semakin lama kita hidup ini, sesungguhnya artinya semakin dekat dengan kematian. Betul gak? Kata seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri, kullama dhahaba al-yawm dhahaba rabbuka. Setiap waktu itu berlalu, maka berlalu pula sebagian dari diri kalian. 1 tahun sudah berlalu di dalam kehidupan kita, maknanya juga 1 tahun hilang jatah kehidupan kita. Karena kita ini punya jatah masing-masing, tapi nggak tahu jatahnya berapa, dirahasiakan. Tapi tentunya yang perlu kita pahami bahwa semakin lama, semakin bertambah usia, jatahnya semakin habis. Kalau jatahnya semakin hilang, mati. Betul kan? Ada yang kira-kira di sini akan mati, Pak? Saya lihat calon camat
udah pasti. Tapi kalau capres belum pasti. Calon camat, calon mati itu pasti. Tapi kalau jadi capres belum tahu. Ibu bapak hadirin yang rahmatullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita. Terakhir isinya surah apa? Insyaallah kita melanjutkan bahasan surah At-Tariq. Apa Pak? Surah At-Tariq, surah yang ke-86. Untuk keberkahan seperti biasa kita akan mengawali taklim kita dengan sama-sama membaca surah At-Tariq. Mudah-mudahan kita yang membaca mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin yang rahmatullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke ayat yang berikutnya dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat Pak? Sampai ayat berapa? Apa sudah di luar kepala semua? Sudah di luar kepala Ustaz? Maksudnya saking ingatnya, tidak Ustaz sudah hilang semua, di luar semua. Baik, untuk mengingatnya agar lebih menyambung dengan bahasa kita pada pagi hari ini, saya akan review kembali. Kalau kita lupa, berarti itu benar-benar manusia. Kalau masih lupa, karena
memang sifat manusia itu lupa. Betul nggak Pak? Anas, manusia itu disebut anas, sifatnya nasi, lupa. Banyak lupa karena terlalu banyak makan nasi. Anas sifatnya nasi, nasinya terlalu banyak makan nasi. Wassamai wattariq. Ayat ini Allah buka dengan sumpah, yaitu dengan kalimat Allah bersumpah dengan langit. Pertanyaannya yang Bapak, kenapa Allah itu harus bersumpah? Para ulama harus menyebutkan, kalau sekiranya apa yang Allah sampaikan atau Allah akan sampaikan sesuatu, kemudian hambanya itu akan mengingkarinya, maka Allah memperkuat apa yang Allah sampaikan dengan sumpah, dengan al-qasam. Maka banyak surah-surah di dalam Al-Quran itu diawali dengan sumpah. Tapi kalau sekiranya hambanya itu ragu, maka Allah cukup menggunakan harf taukid. Maka kadang banyak juga yang Al-Quran itu Allah awali dengan harf taukid. Qad, salah satunya, qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha man tazakka, atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan masih banyak ayat-ayat yang diawali dengan harf taukid, fa inna ma'al usri yusra. Dalam konteks surah At-Tariq ini Allah mengawali dengan kalimat sumpah. Allah bersumpah dengan langit. Kenapa dengan langit? Ya terserah Allah, karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk yang tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Tapi kalau Allah ya terserah, mau bersumpah dengan langit, mau bersumpah dengan apapun. Tapi yang jelas, kalau seandainya kemungkinan ayatnya itu akan diingkari, maka Allah memperkuat dengan sumpah. At-Tariq wat-Tariq. Nah, ini salah satu yang kemarin pernah kita jelaskan. At-Tariq itu orang Arab belum tahu, walaupun itu bahasa Arab. Tapi apa makna At-Tariq? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Allah bersumpah dengan langit, as-sama, dan At-Tariq. Apa itu At-Tariq? Kita lihat di ayat yang kedua, ada kalimat wa ma adraka ma Tariq. Kata Allah, tahukah kamu apa itu At-Tariq? Ini menunjukkan bahwa jangankan kita, orang yang bukan Arab, yang tidak paham bahasa Arab, maka Allah di sini bertanya, tahukah kamu itu apa yang disebut dengan At-Tariq? Kalau kita dengar atau misalnya kita jumpai ada firman Allah dengan kalimat wa ma adraka, tahukah kamu, itu artinya bahwa manusia itu tidak ada yang tahu maknanya apa itu At-Tariq, apa hakikat dari At-Tariq itu. Maka juga banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman dengan ungkapan seperti ini, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Maka Allah bertanya, wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah tahu apa itu Al-Qari'ah? Karena orang Arab dia tidak mengetahui apa itu makna atau hakikat dari Al-Qari'ah itu. Ditunjukkan oleh kalimat Allah wa ma adraka. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul. Lagi-lagi di sini Allah menggunakan kalimat qadr karena orang tak tahu apa itu al-qadar.
Maka pada ayat ini Allah menanyakan seperti itu, kemudian menjelaskan maknanya. Saya tidak akan memperluas karena sudah saya jelaskan secara terperinci sebelumnya. Di ayat yang berikutnya Allah jelaskan apa itu takwa. Ternyata takwa itu maknanya adalah an-najm, bintang. Kalau secara terjemahnya itu bintang yang cahayanya sangat terang, cahayanya terang yang menembus kegelapan. Walaupun makna dari as-saqib ini terambil dari kata saqabah. Saqabah itu artinya melubangi. Artinya at-thariq itu cahaya bintang yang kalau kita lihat seperti sebuah cahaya yang melubangi kegelapan. Kenapa tidak? Karena cahaya itu berada di ratusan kilometer, bahkan bermiliaran kilometer, tapi mampu kita saksikan, mampu dia menembus cahaya. Itu lampu mana Pak yang bisa seperti itu? Lampu buatan manusia mana yang bisa mampu terlihat dengan jarak yang sangat jauh? Maka inilah sesuatu yang harus kita pahami di alam semesta ini. Ada kekuatan yang maha dahsyat yang di luar nalar kita yang sangat luar biasa, dengan jarak yang miliaran tapi masih menembus cahaya, seolah-olah seperti melubangi kegelapan. Oh, ternyata itu yang disebut dengan at-thariq. At-thariq seakalnya morokoh. Tolong itu artinya mengetuk, atau juga jalan itu disebut dengan thariq. Apa sebabnya? Karena kalau orang berjalan itu kakinya terdengar seperti orang mengetuk. Kalau orang sedang berjalan, apalagi dia berjalan di malam hari. Maka ulama dalam hal ini memaknai at-thariq itu adalah sesuatu yang datang di malam hari. Was-samaa'i wat-thariq, aku bersumpah demi langit dan demi yang datang di malam hari. Kalau kita lihat secara terjemahnya, itu diterjemahkan sesuatu yang datang di malam hari. Tapi apa itu sesuatu yang datang di malam hari? Wa ma adraka ma, dia adalah an-najmu. Kemudian di ayat yang keempat Allah melanjutkan firman-Nya dengan ungkapan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa, setiap manusia, setiap kita itu atasnya, baginya ada malaikat yang menjaga, malaikat yang memelihara, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Ayat yang keempat ini ini menjadi jawabul qasam, menjadi jawab dari sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya Allah itu bersumpah dengan bintang. Apa kaitannya dengan Allah menyebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, bahwa setiap jiwa itu kata Allah ada penjaganya. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi, bahwa ada malaikat kata Allah yang disebut dengan al-mu'aqibat, yang menjaga dari depan dan belakang, yang memelihara kita dari kecelakaan, yang memelihara kita dari gangguan, sehingga manusia itu bisa hidup dengan nyaman. Tatkala kita tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala
diri kita. Ada lubang hidung, ada lubang mulut, ada lubang telinga. Tapi alhamdulillah binatang-binatang tidak ada yang masuk, padahal itu kotor semua, lubang-lubang. Tapi inilah sebagai bukti penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Selain itu juga di samping kiri kanan kita, wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah setiap apa yang hamba ucapkan, kata Allah, ada malaikat raqib dan 'atid yang mencatatnya. Kita dikawal oleh malaikat itu di bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Dikawal oleh malaikat siang malam. Bahkan mereka itu bergiliran. Ada yang mengawal untuk siang dan ada yang bertugas di malam hari. Dan pertemuannya itu, kata Allah, yaitu di subuh. Mereka itu bertemunya di subuh. Malaikat yang menjaga kita selama satu malam itu akan digantikan oleh malaikat siang. Itu pergantiannya di subuh. Tapi mereka itu, malaikat malam itu tidak naik, walaupun malaikat siang sudah datang. Selama apa? Selama hamba-hamba Allah itu sedang menunaikan sholat subuh. Mereka itu baru naik kalau seorang hamba itu sudah menunaikan sholat subuh di waktu subuh. Maka itulah kenapa wal Qur'anul fajr, inna Qur'anul fajr kana mashhura. Bahwa sesungguhnya sholat subuh itu, kata Allah, adalah sholat yang disaksikan. Artinya disaksikan oleh dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Itu pergantiannya di waktu subuh. Dan malaikat malam itu, kata Allah, dia tidak naik sebelum hambanya itu melaksanakan sholat subuh. Dia ingin menyaksikan hambanya itu sholat subuh. Maka itulah malaikat itu juga kelak akan menjadi salah satu yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal yang kita perbuat. Ibu bapak hadirin dan rahimahullah. Tapi selain malaikat juga ada jin, ada syaitan. Syaitan ini juga sama, depan belakang, kiri kanan. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa shimalihim. Aku akan mendatangi mereka, kata syaitan, dari arah depan, belakang, dari kiri dan kanan. Maka itulah kenapa di dalam kehidupan kita ini ada kalimat kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang tarikan itu ada dua, tarikan untuk orang berbuat baik, dan juga ada kadang tarikan untuk berbuat keburukan. Karena itulah dalam diri manusia itu ada dua jenis makhluk yang mengawali, yaitu malaikat dan syaitan. Apalagi ditambah dengan jiwa manusia itu, mungkin pernah saya sampaikan, itu ada tiga jenisnya: nafsul ammar, nafsul lawwamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul lawwamah ini nafsu yang memerintahkan manusia, yang kadang-kadang diperintah untuk berbuat baik dan juga kadang diperintah untuk berbuat buruk. Itu kalau jiwa manusia itu dia masih dominan nafsul lawwamah. Nah itulah kenapa kita harus bisa mampu meningkatkan jiwa kita itu menjadi nafsul mutmainnah. Level yang paling tertinggi dari jiwa manusia itu kalau dia sudah merasa tenang. Tenang dalam artian apa, Ibu Bapak? Tenang dia dalam kebaikan.
Nafsu mutmainnah itu kalau dia sudah beribadah itu ada kepuasan, ada ketenangan. Kalau dia bisa membantu orang itu ada kesenangan, merasa ada kepuasan. Kalau dia bisa bangun tahajud itu senang. Tapi kalau dia tidak bisa bangun tahajud gelisah hatinya. Nah, ini ciri-ciri nafsu mutmainnah. Tapi kalau yang amarah mungkin atau mungkin masih lawak, dia cuek aja. Mau sehari nggak baca Quran nggak ada masalah. Mau tadi bangun tadi semalam nggak bangun tahajud juga biasa aja, nggak ada perasaan kemana-mana. Ini yang membedakan di mana jiwa kita, di tingkatan mana kita. Jangan sampai yang amarah, tapi kalau masih lawak masih tinggal. Kadang kita melakukan kebaikan, kadang juga terjerumus melakukan keburukan. Tapi kalau sudah al-mutmainnah, ini jiwa yang sudah settle, sudah apa istilahnya, sudah merasa nyaman dengan kebaikan. Ini luar biasa. Dan insya Allah ini semoga ada jiwa ini pada jamaah Masjid Baitul Husna. Karena kalau saya lihat ya, ibadahnya tenang, saya tenang semua. Apalagi semakin lama saya ceramah semakin tenang. Ini menunjukkan insya Allah jiwanya sudah nafsu mutmainnah. Insya Allah. Tidak tahu tentang nafsu mutmainnah atau ketenangan itu saya tidak tahu. Insya Allah nafsu mutmainnah nyaman. Itulah nafsu mutmainnah, nyaman dia. Dalam kebaikan itu senang dia. Kalau dia sudah tadi bisa bersedekah, bisa bantu orang itu ada kepuasan. Nah inilah nafsu mutmainnah. Ini yang bisa membuat orang bisa istiqomah kalau sudah mencapai level nafsu mutmainnah. Karena tadi itu dalam diri kita ini ada dua tarikan kata Allah. Tarikan keburukan dan juga tarikan kejahatan. Apalagi syaitan itu kata Allah, dia dari depan, belakang, kiri, kanan menggoda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Tidak hanya jin, kadang juga manusia bisa menjadi syaitan. Kalau apa Pak? Kalau dia menggoda orang untuk tidak berbuat baik. Itu minal jinnati wal ins. Syaitan juga ternyata banyak juga jenisnya. Tidak hanya dari jin, tapi juga dari kawan, dari teman. Maka jadilah kita itu menjadi teman yang seperti malaikat yang menunjukkan, yang mengajarkan kepada kebaikan, memberikan support, memberikan fasilitas untuk orang berbuat baik dan justru sebaliknya menghalang-halangi. Karena kalau sudah manusia menghalangi orang dan dia berbuat baik, dari orang lain berbuat baik, maka dia sudah berubah menjadi syaitan. Gampang juga manusia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada penjaganya kata Allah. Kenapa di ayat ini disebut dengan jawab pasal itu? Sebagai jawab dari sumpah Allah. Apa hubungannya penjagaan itu dengan Allah bersumpah dengan bintang tadi itu? Korelasinya ini apa? Kita bisa tahu itu karena tafsir. Kalau terjemah saja kita tidak tahu apa hubungannya Allah bersumpah dengan langit, dengan bintang, terus dengan ungkapan bahwa manusia itu memiliki penjagaan. Artinya apa ini Bapak? Bahwa manusia kita hidup ini itu memiliki peraturan. Ada yang memelihara, ada yang menjaga, sebagaimana Allah memelihara alam semesta ini. Sebagaimana Allah memelihara tentang benda-benda yang ada di alam semesta ini, apakah itu bulan, bintang, matahari, itu semua memiliki tatanan yang sempurna. Padahal mereka itu benda mati, tapi berputarnya itu dengan tepat. Mereka tidak bergeser sedikit pun. Bagaimana
bergeser sedikit pun, dia berputar. Begitu juga dengan bulan, dia berputar mengelilingi bumi. Begitu juga dengan bumi itu berputar pada porosnya 24 jam, tidak pernah terlambat. Pasti ada apa dengan semua itu? Itulah menunjukkan bahwa keteraturan yang ada di alam semesta yang dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah kehidupan kita ini, Bapak. Jangan pernah merasa bahwa kita ini dibiarkan begitu saja. Kita ini dipelihara, dijaga, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Kemudian ayat berikutnya, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. Kemudian kata Allah, perhatikanlah bagaimana manusia itu diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, mereka itu diciptakan dari air yang memancar kata Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ayat ini memerintahkan kita Ibu Bapak untuk memperhatikan bagaimana penciptaan kita. Kita disuruh oleh Allah untuk mentadabburi tentang bagaimana kita ini diciptakan dan apa yang diciptakan, seperti apa yang diciptakan. Karena ada kaitannya dengan ayat yang ke-6. Tanda Allah menyebutkan khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang air itu keluar dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan, tulang sulbi laki-laki dan dari dada perempuan, tulang dada perempuan, at-tara'ib. Untuk apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu dia berkuasa untuk mengembalikan manusia. Inilah poin dari ayat-ayat sebelumnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia nanti pada kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Apa kaitannya antara penciptaan dengan innahu ala raj'ihi laqadir? Bahwa Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia. Karena ada di antara manusia itu yang tidak percaya kalau nanti dia akan dibangkitkan. Dia tidak percaya nanti adanya akhirat, bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Maka itulah kenapa Ubay bin Khalaf itu duduk tangan Rasulullah SAW membacakan tentang ayat-ayat Allah bahwa kelak manusia akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawabannya atau tentang adanya hari akhirat. Kemudian Ubay bin Khalaf mengambil tulang yang sudah rapuh, kemudian dia membawa ke hadapan Rasulullah, mematah-patahkan tulang itu. Ya Muhammad, bagaimana mungkin tulang yang sudah seperti ini bisa dihidupkan? Maka itulah di surah Yasin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, awalam yarul insanu anna khalaqna min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Insyaallah Bapak sudah hafal surah Yasin, Pak? Sudah hafal, Pak? Surah Yasin. Saya hafal. Yasin. Di antara firman Allah di surah Yasin, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Terus lanjutannya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi
insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apakah manusia itu tidak memperhatikan kata Allah? Bukankah dia diciptakan dari tetes air yang indah, nutfah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Yang Allah telah bentuk manusia itu di dalam perut ibunya 40 sombong. Dia tidak ingat dari mana dia diciptakan. Ada riwayat, ada seseorang yang dia sangat sombong di hadapan ulama. Dia bilang, tidak tahu siapa aku ini, karena dia merasa gagal, merasa kedudukannya tinggi. Mungkin kalau kita sebut dia darahnya tidak merah tapi biru, maksudnya bangsawan, merasa lebih hebat. Dia bilang, emang kamu dah tahu siapa aku ini? Apa kata ulama? Aku tahu siapa kamu. Kau bisa tahu? Aku tahu kamu bahwa kamu keluar dari dua jalan kencing kata ulama, dan kamu dibuat dari air yang benar. Maksud apa? Bukankah kita itu keluar dari dua jalan kencing, yaitu dari kencing orang tua kita dan dari jalan kencing ibu kita. Maka kata ulama, aku tahu siapa kamu. Kamu bukanlah kamu yang keluar dari dua jalan kencing kata ulama. Menunjukkan kamu itu hina. Jangan pernah merasa sombong dengan jabatan, dengan pangkat, dengan mungkin status sosialnya, strata sosialnya dia mungkin bangsawan. Aku tahu kamu kata ulama itu. Bukankah kamu yang keluar dari dua jalan kencing itu? Atau mungkin kalau bagi siapapun yang merasa dirinya sombong, merasa gagah, merasa lebih hebat dari Allah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kenapa dia menjadi penentang yang sangat congkak tadi? Kemudian wa daraba lana mathalan wa nasiya. Dia membuat perumpamaan kepada kata Allah. Dia mengatakan bahwa siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini kata Allah. Wa nasiya. Dia lupa tentang bagaimana dia diciptakan kata Allah. Bukankah Allah mampu menciptakan dari tiada menjadi ada? Maka sangat mampu menciptakan dari ada menjadi ada. Itulah yang dikatakan oleh Allah tatkala Nabi Zakaria itu meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi usianya sudah tua. Tapi Allah tetap menjawab doa dari Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samiyya. Maka kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu lahu ghulam. Ya Allah, bagaimana bisa aku memiliki seorang anak? Aku ini sudah tua dan istriku hamil. Qala kadzalika qala rabbuka alayya hayyin. Kata Allah, begitu hanya itu gampang. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah aku telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, kata Allah. Akan lebih gampang menciptakan dari bahan yang sudah ada menjadi ada. Maka inilah yang menjawab logika manusia menganggap bahwa mereka itu tidak sanggup akan dikembalikan. Kata Allah, coba kamu lihat bagaimana proses penciptaan kamu itu kata Allah. Maka akan sanggup Allah, lebih sanggup menciptakan dari kerangka yang sudah ada menjadi ada. Karena kata Allah, dari sebelum ada juga Allah bisa menciptakan menjadi ada. Maka itulah jawaban yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Tatkala dia diberikan kabar gembira oleh Allah akan mendapatkan seorang anak. Ini menjawab keraguan. Masih banyak sebenarnya karena kami sudah waktunya jam 6. Sekarang matahari terbit jam 5.50.
Insyaallah matahari sudah terbit sebentar lagi syuruk. Maka mungkin untuk pembahasan di ayat yang ke-5 dan 7 ini mungkin kita sampai 8 kita cukupkan, dan kita akan lebih perluas kembali yang pada kesimpulannya bahwa Allah bersumpah dengan langit, dengan bintang. Itu adalah sebuah keteraturan. Ada yang memeliharanya, sebagaimana juga Allah memelihara kita. Apa kaitannya bintang dengan pemeliharaan manusia? Bahwa manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Kelak dia hidupnya teratur, diarahkan, diberikan pemeliharaan oleh Allah. Apakah kita sanggup hidup sesuai dengan aturan yang Allah sebutkan? Karena kelak kita akan dikembalikan, kelak kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang pernah kita perbuat. Nah, itulah mungkin inti dari tema kajian kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab sembari menunggu usul. Silakan, ada dari bapak-bapaknya yang ingin ditanyakan atau dari ibunya, apakah ada juga, Bu? Dari ibunya ada yang tanyakan, Bu? Ada satu. Nanti setelah dari bapaknya, Ibu. Oh, kasih kesempatan Ibu dulu, silakan, Bu. Nih, Bu. Nih, Bu. Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Musyarofa. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, meskipun dalam hati ada jawaban, tapi kadang juga ingin menanyakan untuk memperkuat gitu ya Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa Allah bersumpah dengan langit dan bintang untuk menjaga keteraturan alam semesta. Kemudian kenyataannya nih Pak Ustadz, banyak banget kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan. Ini apakah ini suatu sumpah yang oleh Allah ini dengan langit dan bintang itu bagaimana gitu ya? Istilahnya dalam artian Allah saja sudah bersumpah kepada langit dan bintang. Kenapa ada kejadian-kejadian gempa dan sebagainya yang membuat alam ini menjadi rusak? Itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kan potensi melawan kekuasaan Allah itu sangat nekat. Kemudian juga ketika Rasulullah lahir, banyak juga potensi-potensi itu, termasuk awal dakwah Rasul, Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Kemudian kenapa Allah senantiasa bersumpah kepada makhluk, kemudian manusia tidak bisa bersumpah atas nama yang lain? Berarti ada potensi atau rahasia, potensi melawannya Allah, melawannya manusia itu tidak berdasar kalau melihat dari itu. Apalagi jika manusia itu melawan Allah, berarti ada dua kemungkinan. Bisa saja dia tidak mempunyai ilmu, bisa saja dia nekat karena memang keputusasaannya tidak bisa
menikmati apa yang dikasih sama Allah. Kemudian pertanyaannya, sebetulnya ketaatan bintang, ketaatan malaikat itu tanpa reserve bahasa saya. Jadi tetap taat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ada benang merah apa? Kita manusia itu nekat gitu loh. Nekat melawan, padahal mereka udah tahu bahwa apa yang mereka nikmati itu dari Allah langsung, gratis lagi, nggak bayar. Terima kasih. Iya. Yang pertama kita jawab dari pertanyaan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara alam semesta dan segala peraturannya. Tapi kenapa mungkin ada kejadian yang merusak dan tanda kutip alam itu sendiri? Ibu bapak hadirin yang rahimahullah, bahwa Allah sudah berkewajiban untuk memelihara alam semesta dan kalau apapun yang Allah ciptakan. Ini sudah kita bahas di surah Sabbi'is dan A'la. Dan dia menjadi Rabb yang sebagai pemelihara. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Salah satu yang merusak alam semesta itu telah nyata, telah terlihat kerusakan di darat dan di laut akibat tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan ciptaan yang terbaik. Alladzi khalaqa fasawwa di surat Sabbi'is, yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya dan memberikan petunjuk-petunjuk semua atas ciptaannya itu. Tetapi kadang-kadang dilihat sesuatu yang tidak baik, itu semua adalah dari manusia. Itu akibat dari ulah manusia. Atau kadang-kadang bukan dari bertanya, kenapa misalkan ada gempa yang membuat mungkin alam semesta ini menjadi rusak? Kalau kita pelajari di Eropa, salah satu gempa itu memang sunatullah. Secara ilmiah kalau kita bisa kaji, ternyata itu ada manfaatnya secara ekosistem alam. Karena itu akan membuat lahan yang pernah saya baca, dia akan membuat dimanapun ada tanah itu akan subur. Karena bumi itu terbelah, sehingga air itu bisa mengalir melalui celah-celahnya, sehingga dia akan membuat bumi itu menjadi subur. Itu salah satu dari hikmah dari adanya gempa itu. Karena pergeseran bumi itu kan tidak padat, memiliki lempengan-lempengan, sehingga air, sehingga alam atau tumbuhan itu membutuhkan nutrisi, yaitu melalui bumi yang terbelah. Dia mengalir dari situ. Dan coba Bapak baca di antara hikmah dari terjadinya gempa itu. Selain kalau memang kita dalam lingkaran tempat gempa itu, kan disebut sebagai cincin api lain, di mana seseorang itu berada di lempengan gempa, maka dia akan selalu kena gempa. Salah satu tempat saya di Lombok, karena termasuk dalam lingkaran atau cincin api itu, lempengan gempa itu. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagian jika terkena dari gempa itu bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia agar manusia itu bisa sadar. Karena tidak ada sesuatu pun yang kejadian di alam semesta ini terjadi dengan begitu saja tanpa ada tujuan dan maksudnya. Semua itu atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kerusakan secara yang kita lihat di alam semesta yang di surat terakhir itu, penyebabnya salah satunya bisa dari
anak manusia. Atau tadi salah satu maksudnya Allah ingin menginginkan ada hal yang baik. Jadi dengan adanya gempa yang tadi saya sampaikan, ternyata itulah yang membuat tanah itu menjadi subur di mana karena ada lempengan celah yang bisa dimasuki oleh air. Kemudian berikutnya, kenapa manusia itu tadi bisa melawan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan dari umat. Sementara malaikat itu dia dari Rasulullah SAW. Demikianlah bentuk dari ciptaan Allah. Ada yang disebut dengan malaikat yang dia selalu taat beribadah kepada Allah, tidak pernah dia bermaksiat, tidak pernah membantah. Ada lagi yang disebut dengan syaitan, jin, yang dia berbuat hanya untuk keburukan, sebaliknya dari malaikat. Ada juga makhluk yang Allah ciptakan seperti manusia, yang kadang-kadang seperti malaikat, kadang-kadang juga seperti syaitan. Itu manusia itu. Maka dibilang kita sebagai manusia ini tetap harus bertawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Karena kita ini bukan seperti malaikat yang benar terus, yang selalu dia taat, tapi juga kadang ada seperti syaitan. Dan juga jangan pernah menghinakan, karena kita tidak selamanya menjadi syaitan, tapi kita juga bisa seperti malaikat. Maka kalau manusia itu dia sudah taat kepada Allah, mencapai level mukminah atau qalbun salim, kadang derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau kadang dia ingkar kepada Allah, itu derajatnya bisa lebih rendah dari binatang. Oleh karena itulah yang dimaknai dengan watawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, agar manusia itu tetap dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ujiannya. Itulah kenapa kita terus saling menasihati agar manusia itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keterbatasan waktu saat itu yang dapat saya jawab, karena sudah jam 6. Kalau sudah jam 6 ini, jam 6 sudah bisa semua. Sebagai pencerahan yang nanti aspirasi jawabnya, akhirnya kita sifatkan terus semakin cepat semakin. Setuju Pak? Setuju cukup sekian. Baik. Ya. Baiklah, dua pertanyaan cukup, insya Allah jelas, dan barangkali ada yang menyisakan pertanyaan nanti ditanyakan pada sesi berikutnya. Terima kasih, mohon untuk berdoa. Baik, itu hadirin yang rahmatullah, untuk keberkahan taklim kita. Mari kita tetap sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, diberikan umur panjang untuk tetap taat beribadah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Kita awali dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.